Salam perspektif baru. Saya Hayat Mansur kembali hadir menjadi host memandu acara favorit kita, wawancara khusus perspektif baru selama 30 menit ke depan. Acara wawancara khusus perspektif baru ini telah berlangsung selama 15 tahun lebih. Sejak pertama kali digagas oleh Pak Wimar Witular yang juga menjadi host utama. Pak Wimar Witular yang akrab kita panggil Wewe telah berpulang pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021. Jadi wawancara khusus PB saat ini merupakan edisi spesial. Kami dedikasikan untuk mengenang perspektif Wimar Witular. Nah, sahabat perspektif baru, hari ini wawancara perspektif baru merupakan edisi spesial karena kami dedikasikan khusus untuk mengenang perspektif Wimar Witular yang merupakan penggagas acara perspektif baru. Selain itu, narasumbernya juga spesial. Biasanya hanya ada satu, tapi kali ini ada dua narasumber. Dan keduanya pernah menjadi host perspektif baru dan sampai saat ini sahabat Wimar Witular. Nah, kami perkenalkan yang pertama ada Mbak Jaleswari Pramoda Wardani yang akrab dipanggil Mbak Dani. Halo Mbak Dani. Halo, halo. Terima kasih Mas Mansur udah diundang nih. Iya. Nah, suaranya udah terdengarkan bagi penggemar setia perspektif baru. Nah, yang kedua ada Didit Budi Adiputro. Halo Dit. Halo Mas Mansur, apa kabar? Baik. Senang banget bisa hadir di forum ini, apalagi sebelah-sebelahan sama idola saya Mbak Dani ya. Guru kita. Sama kita. Apa kabar, Dit? Baik, Mbak Dani. Gimana Mbak Dani? Sehat, Mbak Dani? Sehat. Harus sehat. Ya, semuanya harus sehat. Kita murid-muridnya WW yang udah berdiaspora kemana-mana yang Mbak Dani asik juga ya. Dan semuanya banyak diawali di perspektif baru ini ya Mbak Dani. Iya, betul. Iya. Kita alumnus perspektif baru. Betul. Dulu Mbak Jaleswari Pramoda Wardani itu saat menjadi host itu bekerja di LIPI, tapi sekarang bekerja sebagai Deputi 5 Kantor Staf Presiden. Sedangkan Didit Budi Adiputro sekarang berkarir juga di CNN, sebuah stasiun televisi swasta. Nah, itu. Oke. Anda berdua sahabat WW dan juga Anda berdua dekat dengan WW, baik saat menjadi host di Perspektif Baru maupun di kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, WW ini banyak sekali yang kita dapat ambil pelajaran. WW sebagai orang tua kita, WW sebagai guru kita, dan juga WW sebagai sahabat kita. Bagaimana Anda melihat sosok WW, perspektif Anda? Ya, silakan dari Mbak Dani dulu, nanti silakan Didit lanjutkan. Iya, saya rasa WW itu sebagai sosok yang sangat kaya ya, dan saya bilang itu adalah sosok yang sangat lengkap gitu. Dia bisa kita lihat sebagai sosok yang memberikan optimisme terhadap lingkaran sekitarnya. Ia bisa juga menjadi ia juga terkenal sebagai sosok yang egaliter. Ia juga sebagai buat saya tentu seorang guru, seorang kawan. Dia relatif lengkap dalam relasi kami dan relasi kawan-kawan dengan WW, karena WW ini tidak pernah memandang seseorang itu dari hal-hal yang sangat yang elementer gitu. Ini karena masih muda, ini karena mungkin kurang begitu pintar, atau ini mungkin terlalu apa gitu ya. Jadi WW itu memperlakukan semua itu sama gitu, dan cara ia memperlakukan itu treatnya memang beda-beda ya. Tetapi itu saya selalu merasa bahwa WW itu selalu pas dalam memperlakukan seseorang dalam relasi WW dengan seseorang itu siapapun itu. Dan buat saya justru WW itu tidak pernah mengabaikan hal yang mungkin buat orang lain itu remeh-temeh gitu. Misalkan salah satu hal yang bisa saya contohkan, suatu hari saya cerita ke WW,
WW menjelang Lebaran ini di kompleks saya, kompleks kecil itu kompleks perumahan di mana ibu saya tinggal. Kami biasanya ada ritual menjelang Lebaran membuat kayak semacam Lebaran sale. Jadi baju-baju yang masih layak pakai itu dijual sangat murah sekali, dari 25 atau 50.000 untuk orang-orang yang hidup yang sekitar perumahan itu. Dan saya tidak menyangka sama sekali, WW itu mengajak kawan-kawan di Intermatrix untuk datang dan melihat di sana, bahkan untuk berpartisipasi gitu. Dan bayangkan itu di tingkat RT loh ya. Ini bukan kompleks, ini kan ada berapa RT. Ini baru cuma satu RT dan itu WW datang sebagai solidaritas sesama kawan, dan itu sangat menumbuhkan rasa kegembiraan gitu, dan bukan hanya di kami yang merasa sebagai kawannya gitu ya, WW datang dengan tim, tetapi juga orang-orang yang mengenal WW lewat TV, lewat radio itu gembira gitu ngeliat WW. Jadi kehadiran WW itu di mana-mana tuh selalu menciptakan kegembiraan bagi lingkungan sekitarnya gitu. Itu yang menurut saya luar biasa. Sahabat Perspektif Baru, kepergian Wimar Witular yang akrab kita panggil WW telah menimbulkan duka cita bagi semua orang karena kita kehilangan sosok orang baik. Nah, kami akan meminta perspektif dari salah satu sahabat WW yang kini bekerja di salah satu tim ahli di kantor presiden, yaitu Budi Adiputro yang juga merupakan salah satu host PB dulu. Silakan, Dit. Halo, HM dan JP. Nah, ini salah satu yang harus diketahui juga para pemirsa Perspektif Baru. Kalau tadi Mbak Dani bilang WW itu biangnya egaliter, atau orang yang selama ini mempromosikan egalitarian, bukan hanya diomongin, tapi juga dialami dan dilakukan dalam kehidupannya. Nah, kita itu nggak boleh, orang yang mengenal WW atau Wimar sendiri nggak boleh manggil beliau itu Pak Wimar atau Bang Wimar atau Mas Wimar, itu kayaknya kurang berkenan beliau. Jadi kita kalaupun nggak berani katanya, lu panggil aja gua Wimar, panggil aja Wimar. Tapi kalau lu nggak enak manggil gua Wimar, panggil aja WW inisialnya. Dan itu jadi akhirnya jadi kebiasaan dan jadi rule of the game di kehidupan dan lingkungan WW selama ini, baik di kantor, di pekerjaan ataupun di kehidupan aktivisme politik. Dan itu yang salah satu yang membekas ya, di sanubari dan juga di perspektif saya, dan bagaimana value itu yang kemudian kita resapi dan penting buat kehidupan kita pribadi ke depannya gitu ya. Karena saya bukan cuma host PB, bukan sahabat WW gitu ya. Kalau Mas Mansur ya, HM, ya, gue ini muridnya WW lah. Muridnya WW, anak didiknya WW. Jadi kalau sahabat WW kayaknya ketinggian banget lah itu namanya ya. Kita nih murid WW dan sahabat WW. Bayangin nggak? Saya waktu itu seorang mahasiswa tingkat 1, udah melek politik karena dari SMP udah suka baca koran, nonton berita segala macam. Jadi sosok Wimar Witular tuh spesial sekali dan ikonik di mata saya. Dan saya menghubungi iseng-iseng. Skripsi saya waktu itu soal dekret Presiden Gus Dur, dan ketika bicara mengenai Gus Dur, satu sosok yang terlintas di otak saya waktu itu Wimar Witular. Saya mencoba hubungi Wimar lewat Friendster, Mbak Dani, Mas Marco. Friendster, Facebook message di Friendster, yang kita aja sekarang bukan orang terkenal aja agak males gitu balas-balasin direct message atau message di inbox Facebook atau di Instagram kita dari orang. Itu zaman dulu banget ya, Dit ya, belum ada WA. Benar, zaman dulu banget, belum ada WhatsApp, masih SMS kali. HM mungkin HM masih pakai pager kali ya. Nah, WW waktu itu membalas orang yang nobody, mahasiswa yang sangat ucrut-ucrut ini, dibalas dengan bukan cuma balasan basa-basi yang halo apa kabar, oh iya baik, apa basa-basi politis lah ala tokoh dan ala public figure lainnya, tapi beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dengan sangat komprehensif. Bahkan beliau yang WW yang menawarkan untuk bertemu secara langsung untuk korespondensi supaya diskusi kita lebih dalam lagi. Dan itu tentu saja membekas. Dan ternyata Mbak Dani, ketika WW meninggal,
banyak sekali testimoni serupa orang-orang seperti saya yang juga diperlakukan seperti itu sama WW. Dan ternyata itulah bagaimana value dan nilai WW yang menurutku mahal sekali. Memanusiakan manusia, dan benar kata Mbak Dani, memandang manusia atau orang lain itu bukan dari hal-hal yang elementer, pangkatnya apa, duitnya berapa, kamu anaknya siapa, tapi orang-orang biasa itu bukan cuma jadi jargon kerakyatan secara politik yang orang-orang politik kita selalu jual menjelang pemilu, tapi WW itu melakukannya dari setiap nafasnya, denyut jantungnya, dan aliran darahnya. Memanusiakan orang biasa, dan itulah yang menurut WW penting sekali. Orang biasa adalah fundamen dari bangsa Indonesia. Makanya ketika WW iseng-iseng mencoba meluapkan kemarahan politiknya dulu tahun menjelang akhir era Orde Baru, meluapkan kemarahan politiknya dengan mendirikan partai orang biasa. Ketika waktu itu hampir ketika keran politik dibuka, ya Mbak Dadi mungkin bisa cerita bagaimana situasi geopolitiknya, keran politik dibuka dan WW memilih partai orang biasa untuk diumumkan dan dideklarasikan untuk meledek orang-orang yang mengaku mengatasnamakan rakyat dan orang biasa, tapi membuat partai, dan ketika sudah sampai di puncak kekuasaan, dia lupa sama orang biasa dan rakyat itu. Dan itu salah satu nilai yang paling membekas ya. Iya, betul sekali, Dit. Mengenai nilai yang paling membekas di WW adalah nilai egaliternya. WW seorang pluralisme. Nah, Mbak Dani, bagaimana perspektif Anda mengenai pluralismenya Pak Wimar? Dan bagaimana pengalaman Anda bersama Pak Wimar untuk menyebarkan pluralisme ini ke semua orang? Iya, saya rasa pluralisme Wimar itu bukan pluralisme adalah gitu ya, tetapi itu mengejawantah dari sikap, pikiran, dan hal-hal yang konkret dilakukan sehari-hari. Misalkan tadi kita bersama sudah mendiskusikan bahwa WW itu bisa berkawan dari semua suku, mau Jawa sampai Papua sampai Aceh. Itu kita lihat saja dari tamu-tamu perspektif barunya yang sudah belasan tahun menjadi tamunya itu kita bisa melihat itu. Belum lagi soal usia. Tadi Didit dengan baik menggambarkan bahwa WW itu tidak memandang remeh terhadap orang yang lebih muda dengan dia, tapi dia juga tidak memperlakukan orang yang lebih tua itu seakan-akan dengan segala macam puja-puji terhadapnya. Dia itu proporsional saja. Orang itu diletakkan ya karena bagaimana orang itu memperlihatkan dirinya, bagaimana, dan buat BW integritas itu memang sangat penting. Nah, soal pluralisme ini itu adalah hal-hal yang sehari-hari yang tadi saya sebutkan, tapi WW pada satu masa pernah mendiskusikan dengan saya tentang soal kegelisahannya, bagaimana kelompok-kelompok tertentu melakukan persekusi terhadap yang berbeda, terus soal kebinekaan, terus kemudian lebih konkret lagi soal masyarakat adat, karena masyarakat adat ini dibanding menurut WW adalah salah satu kelompok rentan yang perlu dilindungi. Jadi kalau kita melihat WW, yang saya bilang bahwa WW itu sosok yang komplit gitu. Dia bisa mondar-mandir di aras yang paling elit sampai di aras yang masyarakat biasa gitu. Dan itu dia tidak canggung, tidak kikuk untuk mondar-mandir di dua titik ekstrim ini gitu. Jadi misalkan WW ini kurang apa sih? Dia tuh kan pernah duduk di pusat kekuasaan gitu. Dekat dengan presiden. Waktu itu Presiden Gus Dur. Tetapi dia bisa loh tiba-tiba mengayun dan punya inisiatif, punya gagasan tentang partai rakyat biasa atau partai orang biasa. Itu kan buat saya itu luar biasa yang dilakukan WW, karena nggak mudah orang itu untuk menurunkan dirinya sampai ke titik itu gitu. Kalau nggak memang itu mengawajantah dalam karakter dirinya, itu pasti bukan sesuatu yang mudah tiba-tiba seperti itu. WW tidak peduli dengan soal bahwa dia sering di panggung, iya, tetapi dia itu sikap, tindakan, keputusan dia itu dia tidak memikirkan panggung itu, bahwa dia menjadi terkenal karena tindakannya itu bonus gitu. Jadi dia prinsip-prinsip inilah yang
maksud saya gini, kalau misalkan dihitung tahun ya, kalau dimampatkan tahun, mungkin saya hanya sebentar, bahwa saya kenal WW 2006 sampai sekarang iya. Tetapi kehadiran fisik itu tidak segala-galanya. Gagasan WW lah yang sebetulnya menginspirasi kita. Saya mungkin bisa jarang ketemu WW, tapi ketika berinteraksi itu banyak sekali hal yang bisa dipelajari dari WW gitu. Dan itu tadi WW itu walaupun kadang-kadang nakal, jahil, dan diksinya sangat cerdas sekali ya, tetapi dia tuh tidak pernah meremehkan sahabat-sahabatnya, itu nggak pernah. Bahwa kita sering berdebat, berargumentasi, itu dalam debat-debat yang cerdas ala WW gitu. Yang membuat kita tuh tidak merasa dipojokkan, kita tidak merasa dihakimi, itu tidak pernah gitu. Justru kadang-kadang dalam kemarahan WW, kita tuh tetap merasa bahwa iya ya, WW itu layak marah karena memang kita salah gitu. Jadi dia membuat kita itu tidak pernah merasa hard feeling gitu ya. Kalau misalkan kita ditegur atau dikritik gitu, tidak pernah gitu. Dan selalu membuat kita itu merasa berharga sebagai kawannya. Kita lanjut di segmen terakhir, wawancara khusus perspektif baru edisi spesial mengenang perspektif Uwi Marwitular. Dengan saya, Hayat Mansur sebagai host. Sedangkan dua narasumber spesial kita adalah Jaleswari Pramodawardhani dan Budi Adiputro. Keduanya pernah menjadi host perspektif baru, tapi kini berkarir di Istana Kepresidenan. Ya, Hayat Mansur ini yang mengambil alih mengkudeta kursi host kita nih Mbak Dani. Betul. Saya terima kasih Anda pergi meninggalkan PB ke istana. Sebenarnya kita tidak pernah pergi. Kita tidak pernah pergi. Ini kan sebenarnya kita fisik itu tidak perlu lagi hari ini, tapi kita tetap mendukung PB dan kapan-kapan kita akan mengokupasi. Betul. Karena banyak ya Mbak Dani, bisa aja Mbak Dani akan kembali jadi host PB untuk isu-isu tertentu ya Mbak. Yang sangat WW banget, isu-isu yang sangat WW banget, perlindungan pada perempuan ya kan Mbak, pada pluralisme, keberagaman, termasuk masyarakat adat itu kan WW banget. Dan menurutku HM harus kasih panggung buat Mbak Dani untuk kembali mengeksploitasi kehosan. Betul, karena kita semua belajar dari WW. Kalau bagi saya tuh WW itu merupakan sosok yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mendengarkan aspirasi orang biasa, memiliki kemampuan luar biasa menulis dan berbicara untuk menyuarakan suara yang tidak didengar. Dan tentunya semuanya dengan perspektif yang tajam dan jernih. Nah, saya banyak belajar dari WW untuk hal tersebut. Nah, apa pelajaran yang Mbak Dani dan juga Didit dapatkan dari sosok seorang WW? Silakan Didit. Didit tuh. Iya. Nah, kalau Didit sih itu sih yang paling penting dari WW adalah WW tidak canggung, udah sebesar itu dan setinggi itu, WW tidak canggung memberikan panggung, mempromosikan panggung yang utama dan dengan endorse yang luar biasa dari sosok WW kepada orang-orang yang quote unquote itu masih baru gitu. Seperti Mbak Dani pada 2006 kan sebagai tokoh publik yang baru misalnya kan, yang kemudian salah satu yang menjadi endorser utama kan WW. Betul. Tahun 2006 itu kan paling itu berdekatan dengan buku saya soal bisnis militer terbit. Karenanya WW mewawancarai saya. Dan itu betul kata Didit gitu. Itu masih saya baru lah ya, orang suka menyematkan saya sebagai ahli pertahanan. Itu sangat baru sekali. Tapi dalam konteks itu ya, WW itu yaitu tadi selalu menghargai tamu-tamunya yang di perspektif baru, yang dianggap dia bisa menyosialisasikan gagasan, ide, pikiran ke masyarakat secara ya sebetulnya dibantu WW lebih mudah dicerna gitu. Karena ini kan untuk masyarakat umum ya. Jadi bagaimana kerumitan-kerumitan dalam pengetahuan tertentu itu langsung sama WW itu dibumikan gitu. Dan itu sangat rileks. Kita juga nggak panik-panik amat disuruh. Kan biasanya narasumber itu juga bisa panik ketika misalnya apa sih yang dimaksudkan dengan itu, dan kita kan tergagap karena
oh iya ya kita tidak siap untuk membumikan apa Iya, yang konsep-konsep ideal gitu ya. Tapi dan pertanyaan yang basic itu Mbak ya, kayak misalnya untuk isu perempuan, kalau saya dikasari sama suami, kalau misalnya Anda dikasari sama suami Anda, apa yang harus Anda lakukan? Nah, WW itu pertanyaannya seperti itu, ya kan Mbak ya? Jadi dari yang konseptual, yang ideas, filosofi, ya sampai yang hal-hal yang sangat real gitu. Kalau saya lagi nggak mau nih sama suami saya ngajakin terus saya bisa nggak menolak? Apa yang harus saya lakukan? Itu yang pertanyaan sangat real dan membumikan tadi kalau kata Mbak Dani. Dan kita belajar sebagai host ya Mbak ya, belajar antara mengkombinasikan antara tataran filosofi yang sangat konseptual dengan hal-hal yang sangat praksis, yang sangat sehari-hari, orang biasa banget dalam perspektif orang biasanya nggak Mbak Dani? Iya, jadi WW itu mengajak kita, hei kalian orang-orang yang ahli itu jangan asik sendiri dengan konsep gede-gede itu, tetapi bagaimana itu gunanya untuk masyarakat gitu, bagaimana itu diimplementasikan untuk manfaatnya buat masyarakat itu. Jadi dia masyarakat, kebutuhan masyarakat yang lebih besar dan lain-lain itu salah satu concern WW. Nah, salah satu concern WW juga adalah bidang demokrasi. Nah, apa yang Didit dan Mbak Dani pelajari dari concern WW di bidang demokrasi? Silakan, Dit. Kalau aku sih 1 poin ya. Ada 2 poin lah untuk demokrasi. Yang pertama, WW itu selalu memberikan afirmasi dan injeksi vitamin bagi mereka yang minoritas. Minoritas secara politik yang mungkin tidak bisa dikalkulasi untuk kebutuhan politik, tapi WW itu selalu hadir untuk memberikan afirmasi buat mereka yang kecil dan tertindas secara politik. Ya, teman-teman kita yang minoritas, teman-teman kita yang secara politik memang selalu terpinggirkan, WW hadir di situ, memberikan afirmasi. Yang kedua, ini yang Mbak Dani pasti setuju banget, dan saya mengutip dari Mbak Dani sebenarnya, mengenang WW. WW itu selalu pilih-pilih ketika bicara demokrasi, nggak sulit kok bagi dia. Yang paling penting adalah promoting good guy, mendukung good guy. Dan good guy itu selain kita harus pelajari profilnya dan riset tentang siapa dirinya dan bagaimana bisnisnya, bagaimana kiprah politiknya, yang paling simpel dari WW ketika kita tanya, WW tahu caranya gimana bedain orang good guy sama nggak good guy, sama bad guy gitu kan. Lihat aja dengan siapa dia bergaul, karena burung itu selalu terbang dengan kawanannya. Lihat dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia berafiliasi. Kalau orang-orang brengsek yang ada di sekitar dia, maka dia juga bagian dari kebrengsekan. Kalau orang-orang baik yang ada di sekitar dia, orang-orang yang pejuang yang punya value dan nilai-nilai sama, kebaikan, pasti dia juga orang baik. Sesimpel itu kalau menurut saya. Badannya jadi gimana? Betul. Jadi ini simpelnya adalah jenis ketemu jenis. Itu pasti akan terjadi gitu. Dan buat saya WW itu mencontohkan demokrasi dengan sangat baik karena itu berasal dari dirinya. Dia mengajarkan tanpa menggurui bahwa yang namanya setiap orang itu punya kebebasan, entah itu berpikir, entah itu bertindak, dan dia itu akomodir itu, bahwa antara WW dengan orang lain itu setara, bahwa semua orang boleh berpendapat. Saya mendapatkan cerita dari EI ya, salah satu tim WW, bahwa WW itu sering mendorong timnya ke depan. Jadi bukan WW yang di depan, tapi timnya di depan. Ketika semua buntu baru WW bicara, dan itu sama sekali tidak mengesankan bahwa dia lebih tahu, tetapi dia menunjukkan soal lubang-lubang yang harus diisi, dan lubang itulah bagian dia, peran dia yang ada di sana tanpa membuat orang merasa diintervensi. Jadi itulah WW. Kalau bicara WW saya rasa 6 jam juga nggak cukup, apalagi 10 jam. Itu udah kita buktikan di tribute to WW ya Mbak ya, dari jam 6 sore sampai jam 12 malam, itu pun belum habis. Betul. Iya, betul sekali Mbak Dani dan juga Bung Didit. Kalau kita membicarakan sosok WW tidak akan pernah habis. Jadi kita semua mempunyai perspektif terhadap WW, dan juga para pendengar juga mempunyai perspektif terhadap WW. Jadi sebagai penutup, saya mau meminta kepada para pendengar untuk menuliskan perspektif Anda terhadap sosok WW. Silakan Anda tuliskan perspektif Anda terhadap WW itu di kolom komen www.perspektifbaru.com dan juga di kolom komen Perspektif Wima TV.
Saya Hayat Mansur, mohon diri, sampai jumpa di perspektif baru berikutnya.